Oke. Oke, teman-teman semua, halo, selamat sore. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sebelumnya selamat datang, di webinar kita pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Lydia yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelumnya, mewakili ICDX, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi webinar cara-cara brilliant trading langsung di dalam bursa komoditi ICDX sore hari ini. Nah, sebelum kita memasuki sesi webinar, kita akan mendengarkan terlebih dahulu tentang kampanye Go Carbon Neutral dari ICDX. Oke, kepada Mbak Christina, silahkan, screen is yours. Halo semuanya, selamat sore. Screen saya dan juga suara aman ya? Aman kan? Oke. Aman. Kalau gitu langsung aja saya mulai ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di webinar hari ini. Selamat sore semuanya, dan juga saya mengucapkan selamat sore untuk keempat narasumber kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga saya sudah diberikan waktu sedikit untuk menjelaskan tentang kampanye besar ICDX tahun ini, yaitu Go Carbon Neutral. Nah, mungkin buat teman-teman yang follow kami di Instagram atau LinkedIn bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih ICDX kok akhir-akhir ini jadi sering banget ngomongin soal karbon, terus juga perubahan iklim atau pemanasan global. Nah, alasannya itu karena yang sekarang saya mau share ke teman-teman. Jadi mungkin as we all know ya, sebentar ini. Oke, kita itu kan pasti udah sering banget ya dengar soal pemanasan global ataupun perubahan iklim gitu, dan juga report-report dari lembaga riset gitu ya menunjukkan kalau misalnya negara kita ini atau bumi kita ini tepatnya untuk bisa kita nggak lebih parah lagi mengalami yang namanya bencana-bencana yang seperti banyak sudah terjadi sebelum-sebelumnya, kita harus menjaga suhu bumi kita itu di bawah 1,5 derajat Celcius gitu kan. Jadi I will not go further about the data, tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan bahwa penyebab dari pemanasan global itu sendiri itu banyak banget. Yang pasti, yang terutama itu kan mengenai karbon dioksida gitu ya, sampai metana. Metana itu bahkan juga dihasilkan dari kotoran sapi gitu. Dan itu semua menyebabkan yang namanya efek gas rumah kaca. Nah, efek gas rumah kaca yang tertahan di atmosfer kita itu menyebabkan suhu bumi kita itu semakin naik, dan makanya kita semakin panas ya lama-lama suhunya gitu. Dan dampaknya itu sendiri bisa dilihat di sini itu macam-macam banget, mulai dari melelehnya kutub utara, terus juga tingginya permukaan air laut karena banjirop gitu, terus juga perubahan cuaca yang ekstrim ya. Dan yang sering paling kita alamin kan soal perubahan cuaca ya, kayak hari ini misalnya bisa panas, besok tiba-tiba hujan deras gitu, anginnya kencang banget, berkurangnya juga sumber air bersih gitu, sampai penyakit-penyakit baru yang kemudian bermunculan termasuk pandemi COVID-19 saat ini kayak gitu. Nah, makanya per tahun lalu nih ICDX manajemen kami itu memiliki 5 komitmen untuk go carbon neutral, dan saya highlight di nomor 4 yaitu to advocate and pursuing a carbon neutral mission gitu, di mana kami secara aktif mengadvokasi dan juga memberikan edukasi gitu, mengajak teman-teman semua members ICDX, anggota kami, teman-teman pialang, stakeholder gitu untuk ikut ke dalam sebuah ekosistem yang lebih conscious mengenai carbon footprint gitu. Di internal kami sendiri juga kami sudah mulai menerapkan beberapa upaya untuk menurunkan jejak emisi karbon secara as a business gitu kan. Tapi kita juga mau mengajak nih teman-teman atau masyarakat individu juga bisa ikutan campaign Go Carbon Neutral ini. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Udah pasti jawabannya menjadi lebih netral karbon. Mulai dari yang paling kecil dengan mematikan saklar lampu kalau misalnya udah nggak dipakai gitu, atau kalau kita lagi ngecas biasanya kan suka ditinggal tuh. Kalau udah penuh dicabut doang, tapi dari colokannya nggak dicabut. Nah, hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya memberikan atau meninggalkan jejak karbon kayak gitu, sampai perilaku conscious karbon yang lebih besar, seperti mengganti mode transportasi kita menjadi menggunakan transportasi umum. Nah, hal-hal itu juga sebenarnya berpengaruh banget untuk kita bisa menurunkan jejak emisi karbon kita secara pribadi. Nah, sebentar lagi kita ini ICDX akan punya campaign Go Carbon Neutral yang akan kita luncurkan di bulan ini, dan makanya kami mau mengajak teman-teman semua, teman-teman pialang ataupun juga masyarakat luas yang
tahu gitu ya, dan juga peduli sama isu dari perubahan iklim bumi kita ini untuk ikutan go carbon netral, dan nanti teman-teman bisa share apa aja yang teman-teman lakukan gitu kan, perubahan-perubahan gaya hidup yang lebih conscious karbon yang bisa teman-teman bagikan di sosial media seperti Instagram atau Facebook, Twitter gitu. Oke, I think that's all from me. Thank you so much for the time. Semoga teman-teman nanti semua bisa ikut untuk pledging go carbon netral di campaign ICDX, dan kita bakal inspire lebih banyak masyarakat luas lagi untuk bisa menjadi lebih netral karbon. Terima kasih, selamat menikmati webinarnya. Oke, terima kasih Mbak Christina. Jadi itu tadi sekilas ya teman-teman tentang go carbon netralnya ICDX. Untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang carbon netral bisa cek di Instagram kita ataupun website kita ya. Oke, aku menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung. Mungkin ada yang baru bergabung. Halo semuanya, selamat datang di webinar kita pada sore hari ini. Nah, kita sebelum mulai, aku akan membacakan terlebih dahulu beberapa rules, beberapa peraturan umum di webinar kita pada sore hari ini. Nah, yang pertama adalah peserta dapat bertanya di fitur Q&A yang tersedia di Zoom. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah itu ada tab tombol Q&A, teman-teman bisa bisa tulis pertanyaannya di situ. Kalau teman-teman bisa tulis pertanyaan untuk narasumber kita pada sore hari ini. Lalu selanjutnya adalah teman-teman nggak bisa menyalakan video dan teman-teman udah auto mute pada saat bergabung di webinar kita pada sore hari ini. Dan untuk mendapatkan e-sertifikat, peserta diwajibkan mengisi link presensi yang ada di akhir sesi pemberian materi. Jadi teman-teman pantengin aja terus webinarnya, nanti admin kita akan share link presensinya. Untuk tadi ada yang nanya tentang door prize. Nah, teman-teman bisa ikuti kuis webinar melalui link presensi yang akan dibagikan di akhir acara untuk mendapatkan total hadiah senilai 1 juta untuk 10 pemenang. Pemenang harap memperhatikan materi supaya bisa menjawab kuis webinar dengan benar. Gitu. Oke, itu sekilas untuk pembuka sesi kita pada sore hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah lihat di poster, mungkin juga teman-teman akademia ada yang bergabung dan udah nggak asing lagi dengan sosok Pak Anang. Jadi Pak Anang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Pak Anang sendiri sudah memiliki pengalaman 13 tahun lebih di bidang keuangan dan trading, khususnya di futures trading. Sebelumnya, Pak Anang pernah bekerja sebagai compliance head dan general manager. Sekarang Pak Anang mengepalai divisi Learning Center di Bursa ICDX. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mempersilahkan Pak Anang untuk membawakan materi pada sore hari ini. Silakan Pak Anang. Ya, oke. Terima kasih Lydia. Selamat siang menjelang sore, teman-teman semua. Jadi tadi karena sudah diperkenalkan, maka kayaknya nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini mungkin saya akan share sedikit ya beberapa hal terkait dengan apa saja yang kemudian perlu diketahui atau tips bagaimana bertransaksi itu secara aman, trading secara aman. Tentu perspektif keamanan itu bisa macam-macam ya, nanti akan kita paparkan di paparan ini. Semoga waktunya atau paparan saya bisa memenuhi ekspektasi kawan-kawan, walaupun nanti tetap ada fitur Q&A yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Dan bersama kita juga sore hari ini sudah ada teman-teman wakil pialang berjangka. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas support dan dukungannya bagi teman-teman dari Agrodana Futures, kemudian Raja Wali Kapital Berjangka, e-Kapital, dan kemudian teman-teman dari Prima Tangguh Arta. Jadi 3 pialang ini adalah termasuk kawan-kawan anggota bursa yang sangat sangat fokus gitu untuk mengembangkan transaksi multilateral. Oke, next.
Ya, jadi kalau kita bicara, kita mulai dengan ini dulu teman-teman. Sometimes hasil dari sebuah aktivitas itu akan sangat ditentukan cara pandang kita di awal. Jadi bagaimana cara kita menganggap sesuatu di awal itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita akan memperlakukan. Nah, sering kali yang kemudian saya lihat di lapangan itu orang pelaku atau kadang-kadang kita masih gampang untuk membedakan sebenarnya yang kita lakukan trading gold, oil, forex itu masuk dalam kriteria trading atau investasi ya, gitu kan? Nah, di slide ini ada paparan sedikit yang sangat basic untuk menjelaskan sekaligus argumentasi tentunya apakah ini trading atau investing. Jadi kalau bicara tentang trading, berarti trading itu adalah aktivitas jual beli yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari sisi pergerakan harga. Definisi saya seperti itu. Jadi jual beli. Jadi kesannya di situ aktif, fokusnya adalah pada selisih harga. Sehingga time frame waktu mulai beli dan jual itu relatif pendek. Dan lebih fokus biasanya alat yang digunakan technical analysis. Nah, kontrol atau manajemen yang dilakukan itu lebih fokus pada PL ratio atau profit loss ratio. Mengingat aktivitasnya akan banyak sekali, berapa kali beli, beberapa kali jual gitu ya. Dan kemudian kita harus mengatur besarannya. Supaya apa? Supaya hasilnya menjadi lebih terukur. Sementara kalau investasi, jatuhnya adalah mengalokasikan sumber daya. Sumber daya bisa macam-macam ya. Bisa finansial, bisa untuk kawan-kawan, dan lain sebagainya pada satu aset atau kegiatan dan berharap mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai aset di masa depan. Jadi kalau dari terminologi itu, definisi itu, maka jangkanya agak sedikit medium long, gitu ya. Dan kemudian oleh sebab itu diperlukan kita memahami betul fundamental yang berpengaruh pada aset yang kita investasikan. Dan tentu ketika kita berinvestasi ada satu modal yang ditaruh untuk jangka waktu tertentu sehingga butuh satu kekuatan modal, gitu ya. Itu kurang lebih. Jadi kalau kita bicara pada aktivitas trading gold, oil, forex, maka jelas jawabannya ini adalah trading, bukan investasi. Jadi pendekatannya harus disesuaikan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Next. Ya. Nah, saya tadi di awal bicara tentang keamanan. Akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan kalau teman-teman ikuti di media, baik sosial media, media elektronik maupun di TV, concern publik itu semakin meningkat terhadap hal-hal yang sayangnya belakangan ini agak sedikit negatif ya. Misalkan case yang terjadi di apa ya, skema Ponzi di robot trading atau kemudian praktek-praktek binary option atau kemudian macam-macam yang kemudian itu kemarin sempat membuat heboh kita semua di sini gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara keamanan itu bukan hanya pada persoalan keamanan dana Anda apakah Anda untung atau rugi, tapi belajar dari pengalaman yang paling dekat ini, salah satu keamanan yang harus diperhatikan adalah apakah aktivitas yang kita lakukan itu aman dalam konteks tidak melanggar peraturan dan hukum yang berlaku. Karena kan bagi kawan-kawan yang belum tahu, saya informasikan bahwa kegiatan trading itu di Indonesia ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang PBK. Nah, slide ini jangan khawatir, nanti akan dibagikan ke teman-teman semua. Tadi ada yang nanya, nanti silahkan ada mekanismenya untuk teman-teman bisa mendapatkan materi ini. Nanti silahkan teman-teman pelajari sendiri. Tapi prinsipnya kita harus mengerti sebelum melakukan sesuatu, itu peraturan yang berlaku di Republik ini itu apa saja yang berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan. Sehingga kita terhindar dari resiko melanggar peraturan. Yang itu bisa berakibat, misalkan ya, bisa berakibat pidana atau bisa berakibat perdata kalau secara hukum. Nah, itu perlu dipahami dulu konteks peraturannya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, peraturannya dipahami. Ketika kita paham, kita on rule, berarti kita sudah terhindar dari resiko melanggar peraturan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, next. Nah, yang berikutnya tentu teman-teman mesti mengerti sebenarnya dari sisi naskah peraturan yang berlaku itu bagaimana sih trading di Indonesia itu diaturnya seperti apa. Yang pertama adalah bahwa di negara manapun kalau yang namanya aktivitas trading maupun investasi di saham gitu ya, itu ada satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan perdagangan yang disebut dengan bursa.
Seperti kami di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau yang lebih sering dikenal sebagai ICDX, gitu ya. Jadi keberadaan bursa-bursa ini di situ teman-teman bisa lihat dia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pasarnya. Jadi kalau teman-teman beraktivitas trading ini, jual beli apapun ya produknya forex, stock index yang masuk dalam kategori trading tadi, pastikan teman-teman pahami peraturan yang berlaku dan pastikan aktivitasnya terhubung dengan bursa. Ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya apa? Kalau aktivitas trading tadi terhubung dengan bursa, misalkan terhubung dengan kami, maka di situ ada fungsi pengawasan, di situ ada fungsi penjaminan dan lain sebagainya. Sehingga kawan-kawan bisa menghindarkan diri dari resiko apa? Resiko terjadinya one prestasi oleh misalkan entitas di mana Anda bertransaksi. Udah dua nih, udah dua resiko yang saya sampaikan yang harus dimitigasi di awal sebelum teman-teman trading. Ya, next. Nah, ini adalah kelembagaan yang ada di dalam perdagangan berjangka komoditi. Ya, jadi ada badan pengawasnya, itu setara kedudukannya dengan OJK. Kalau kawan-kawan tahu, pernah sering dengar ya, ada yang namanya Otoritas Jasa Keuangan. Untuk jasa keuangan, ada yang namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti untuk komoditas dan derivatif. Kemudian ada bursanya, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, kami. Kemudian ada lembaga clearingnya, Indonesia Clearing House. Asosiasinya juga sudah ada. Teman-teman bisa hubungi call center kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya terkait dengan industri. Kemudian ketika ada sengketa misalkan dispute misalkan di belakang hari, sudah ada badan arbitrase perdagangannya. Selain daripada bisa diselesaikan melalui misalkan pengadilan negeri. Jadi secara kerangka kelembagaan teman-teman juga harus pahami sehingga tahu ketika ada persoalan kemana bisa ditanyakan, kemana bisa berkonsultasi, gitu ya. Next. Nah, sekarang bicara tentang perdagangan berjangka komoditi dan beberapa hal yang sering disalahpahami gitu. Seringkali saya melihat masih disalahpahami di lapangan. Kalau bicara tentang perdagangan berjangka komoditi atau trading, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh pelaku sebelum memulai. Kalau kawan-kawan yang sudah bertransaksi pasti tahu. Kalau yang baru mulai, ini menjadi sebuah catatan penting bahwa di dalam karakter perdagangan berjangka komoditi di mana penyelesaian kewajiban para pihak dilakukan kemudian, ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, adanya leverage. Leverage itu apa? Daya ungkit. Artinya apa? Bahwa dengan modal yang relatif kecil, misalkan 2-5%, kita bisa mengeksekusi total nilai aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Jadi hanya dengan menjamin besarannya kurang dari 5%, kita sudah bisa berdagang atau kita sudah bisa berbisnis. Sehingga di situ muncul yang namanya leverage atau daya ungkit. Itu mengakibatkan karakter perdagangan ini menjadi high gain high risk. Sehingga kalau high gain high risk, resep pertama untuk bertransaksi atau trading supaya menghasilkan adalah kenali resikonya, mitigasi. Setelah itu yang tersisa adalah peluangnya. Ya. Tapi apapun itu, fakta yang tidak bisa dirubah adalah bahwa model transaksi seperti ini, penggunaan modalnya menjadi sangat efisien dibandingkan berdagang secara konvensional. Sudah pasti. Karena butuhnya, kalau kita bandingkan satu banding satu dengan misalnya kita jualan emas fisik, kita jualan bisnis minyak mentah, atau kita buka gerai money changer, maka yang transaksi ini kita hanya butuh 5%, di situ kita butuh 100%, 1/20 modalnya lebih kecil. Itu yang sesuatu yang sudah pasti menyertai di sini. Yang kedua adalah adanya peluang dua arah. Kenapa? Karena transaksinya itu penyelesaian kewajibannya dilakukan di kemudian hari, orang bisa jual terlebih dahulu. Kenapa dia bisa jual terlebih dahulu? Karena dia bayar jaminan. Bayar jaminan ke siapa? Lembaga clearing sebagai lembaga penjamin. Jadi transaksinya dijamin penyelesaian lembaga clearing. Karena itu dia bisa janji jual terlebih dahulu. Kewajibannya apa? Nanti sebelum jatuh tempo masa kontrak dia harus membeli buyback. Jadi orang tidak harus membeli terlebih dahulu tapi bisa jual terlebih dahulu. Nah, akibatnya apa? Kalau harga komoditas naik, kita dagangnya beli dulu, jual kemudian. Cuan. Sementara kalau misalnya harganya turun, kita jual dulu baru beli di bawah. Cuan juga hasilnya kan. Jadi di sisi ini segala sesuatunya sudah lebih mudah sehingga pelaku kawan-kawan hanya fokus untuk meningkatkan kapabilitasnya masing-masing dalam dua hal. Yaitu apa?
Pertama, memanage capitalnya, memanage keuangannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan skill market analisisnya. Gitu ya. Paling tidak dua itu. Karena segala sesuatunya sudah jauh lebih mudah. Next. Ya. Nah, satu hal ini yang kadang-kadang juga tidak banyak orang mengerti ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pasarnya, sekarang kita bicara tentang mekanisme transaksinya. Seringkali di luaran orang bilang itu kan transaksinya lawan bandar, ya kan? Itu transaksinya harganya dibikin dan lain sebagainya seringkali seperti itu. Nah, daripada kawan-kawan menduga-duga sebenarnya yang terjadi seperti apa, siang ini saya akan jelaskan sebenarnya apa yang ada di dalam trading secara umum, khususnya di Indonesia. Jadi kalau kita bicara tentang mekanisme perdagangan, itu ada dua mekanisme, teman-teman. Yang pertama yang disebut dengan mekanisme multilateral. Ya, multilateral itu apa? Banyak penjual, banyak pembeli ketemu di bursa, ya, ketemunya langsung di bursa, penawaran itu di matching engine bursa, dan transaksi terjadi pada saat harga penawaran beli dan penawaran jual bertemu. Jadi transaksinya langsung di bursa, gitu ya. Yang kedua, ada mekanisme yang disebut dengan bilateral. Mekanisme bilateral itu apa? Mekanisme bilateral itu adalah transaksi yang terjadi antara satu penyelenggara perdagangan non bursa di luar bursa, itu biasanya pedagang penyelenggara, dengan para klien yang bertransaksi melalui pialang anggotanya, gitu ya. Nah, itu adalah bilateral. Jadi kalau kondisinya seperti itu berarti kawan-kawan seperti ibaratnya datang ke satu money changer, jual. Pada saat teman-teman jual, dia yang beli. Pada saat teman-teman beli, dia yang jual. Jadi penyelenggara perdagangan ada di satu pihak tertentu, gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya di Indonesia perdagangan bilateral itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 untuk setiap perdagangan bilateral yang terjadi di luar bursa wajib didaftarkan ke bursa, gitu ya. Jadi di situ teman-teman harus melihat apakah kalau teman-teman trading itu transaksinya didaftarkan nggak sih ke BKDI, gitu kan? Nah, bagaimana cara ngeceknya? Bisa teman-teman kalau ingin mengecek apakah transaksi bilateralnya didaftarkan ke BKDI atau tidak, ada aplikasi dari lembaga clearing ICH yang namanya e-Citra. Di situ teman-teman bisa cek apakah transaksinya didaftarkan ke bursa atau tidak. Kenapa concernnya seperti itu? Ada keamanan yang ketiga. Kalau transaksinya didaftarkan ke bursa, maka transaksi itu akan diawasi oleh kami, diawasi oleh pemerintah, otoritas ya. Kemudian transaksinya sendiri penyelesaiannya dijamin oleh lembaga penjamin yang dimaksud dengan lembaga clearing atau ICH. Itu akan dapat fasilitasnya. Nah, transaksi yang tidak didaftarkan, bilateral yang tidak didaftarkan di luar bursa, seperti yang banyak dibawa oleh para entitas ilegal, ya, pialang-pialang asing yang nggak punya PT, nggak terdaftar di Bapti dan lain sebagainya, ya semua transaksi yang terjadi di sana adalah antara klien dan pialangnya. Resiko di antara dua itu susah. Dari sisi kita regulasi, pemerintah sebagai regulator, atau kita sebagai bursa, atau lembaga clearing, tidak terlibat di sana, sehingga tidak ada fungsi pengawasan, tidak ada penjaminan, dan lain sebagainya. Jadi di situ, resiko wan prestasi sangat besar. Jadi saya ingin tandaskan di sini, pada saat Anda melakukan trading, pastikan Anda tradingnya itu benar-benar di lingkungan yang legal, gitu ya. Baik trading produk-produk bursa secara multilateral maupun trading misalkan bilateral. Karena ada juga yang trading bilateral. Pastikan transaksi Anda diregister, artinya dicatatkan oleh pialangnya ke bursa. Dan langkah paling mudah adalah sederhana. Jangan atau hindari bertransaksi dengan pialang-pialang yang tidak terdaftar. Untuk cek daftar pialang, Anda bisa cek di situs Kementerian Perdagangan Bapepti atau bisa cek di isdx.co.id. Next. Ya, sekarang kita masuk ke babak kedua. Apa yang perlu diperhatikan pada saat trading? Nah, pertama, ini tips ya dari saya untuk kemudian apa ya, teman-teman langkah-langkah kalau teman-teman pemula posisinya. Satu, pastikan Anda mulai dengan disposable income. Dana yang benar-benar dialokasikan khusus untuk aktivitas ini. Kemudian yang kedua, mulai dengan komoditas yang paling dimengerti.
Semakin akrab kita dengan satu karakter komoditas, semakin peluang kita untung itu akan semakin besar. Kemudian mulai dengan modal yang kecil. Jangan langsung gede-gedean. Dan yang paling penting adalah tentukan target tradingnya jelas. Mau berapa persen itu jelas. Nah, itu yang akan membedakan apakah Anda berspekulasi murni atau Anda sedang trading, sedang bisnis. Perbedaannya ada di target. Next. Nah, kemudian yang kedua, langkahnya apa? Nah, ini bahkan sampai trader yang sudah berpengalaman, sometimes juga kadang-kadang urutan ini kadang-kadang masih belum jalan. Nah, di sini bagi kawan-kawan yang sudah lama, saya sekedar refresh saja. Yang pertama adalah trading plan. Itu penting. Buat rencana terlebih dahulu. Karena tanpa rencana yang pasti, nggak jelas aktivitas kita itu tujuannya apa. Jadi trading plan itu satu kewajiban, is must. Dia akan menghindarkan kita dari market crowd atau kecenderungan tindakan yang spekulatif pure. Kemudian perhatikan kondisi pasar. Nah, ketika ada trading di bursa melalui produk campaign multilateral GoFX, teman-teman bisa melihat kondisi pasar dengan pantengin layar depth of market yang ada di bursa atau DOM. Jadi di situ semua penawaran yang masuk ke bursa, jual dan beli akan kelihatan di sana. Berapa jumlah lotnya? Anda bisa lihat di situ kondisi pasarnya bagus atau tidak, liquid atau tidak, dalam atau tidak. Karena semakin ramai itu pasar, semakin mudah Anda keluar masuknya. Jadi semakin mudah untuk merealisasikan keuntungan Anda. Gitu ya. Kemudian analisis, jelas. Analisis itu penting. Sebelum kita mengambil tindakan, pastikan kita analisis. Dan yang ketiga, yang mostly paling penting, itu adalah pastikan target. Jelas, Anda mau untung berapa dalam satu kali transaksi, ruginya batasannya berapa. Tips dari saya, jangan serahkan nasib uang Anda ke pasar. Anda sendiri yang harus punya rule, yang harus punya aturan. Jadilah seorang trader, jangan jadi seorang gambler. Clue-nya ada di target. Bagaimana Anda menentukan target Anda. Next. Ya, nah ini juga 3 hal dalam manajemen risiko trading. Pertama, ada beberapa risiko yang tadi sudah saya sempat paparkan di depan ya. Ini jauh lebih spesifik pada sisi tradingnya sendiri. 1, kecukupan modal. Hitung kecukupan modalnya. Caranya gimana sederhananya? Setiap kali transaksi satu lot pasti ada margin, ada jaminan yang ditetapkan oleh lembaga clearing kan. Nah, siapkan modal itu 1:3. Kalau jaminannya 1, maka modalnya harus 3 kali lipatnya. Sehingga ada luasa bermanuver transaksi di pasar. Jadi bagaimana cara melihat marginnya? Di MetaTrader 5 atau di spesifikasi kontrak atau di trading rule perusahaan pialang tempat Anda bertransaksi, di situ akan disebutkan ketentuan marginnya berapa. Nah, untuk transaksi lot, siapkan paling tidak 3 kali lipat dari nilai margin yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah pada saat Anda trading, pastikan ada konektivitas internetnya lancar. Kondisi lingkungannya lagi nggak ribet, nggak riweh gitu bahasa Sundanya. Kemudian yang kedua adalah Anda dalam kondisi mood dan fokus yang oke. Kalau enggak, sebaiknya jangan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, pahami, sadari bahwa Anda bukan Superman dan bukan dukun. Artinya apa? Seteliti apapun, sejago apapun kita menganalisa pasar, bisa saja salah. Jadi resiko salah analisa ini harus dimitigasi. Caranya gimana? Siapkan plan B. Dengan berpikir, seandainya saya salah, ini plan ini yang harus saya jalankan. Ketika Anda hanya berpikir Anda benar, maka Anda tidak akan siap ketika salah. Dan yang terjadi pasti tradingnya jadi berantakan. Kemudian yang berikutnya adalah resiko salah mengambil keputusan. Nah, jangan cepat panik kalau analisa salah. Kalau Anda punya trading plan tadi yang saya sampaikan di depan, maka kan jelas batas resikonya, jelas targetnya. Pegang saja itu. Anda tidak perlu panik. Kenapa tidak perlu panik? Karena semuanya sudah dihitung di awal, sudah tracker. Panik itu hanya muncul pada saat kita nggak ngerti. Pada saat kita nggak mengerti batas kita berapa. Tapi kalau kita tahu batas kita berapa, kita tahu hasil akhirnya bakalan gimana, maka panik itu bisa di-manage. Jadi caranya dengan apa? Clue-nya ada di dalam penentuan. Berapa besar Anda berani loss dalam satu kali transaksi, dan berapa besar Anda mau ambil profit dalam satu kali transaksi. Atau trading plan-nya seperti apa. Next. Oke ya. Nah, ini trading plan nih.
ada psikologi, kondisi mood tadi yang saya bilang gitu ya. Kemudian ada capital management, pengaturan. Nah, capital management itu intinya adalah Anda mengatur. Anda seorang businessman. Anggap saja Anda sedang berbisnis minyak mentah, sedang berbisnis valuta asing, sedang berbisnis emas. Hanya dengan modal yang lebih murah. Hanya dengan modal yang lebih sedikit. Tetapi apa yang harus dilakukan sama dengan ketika kita bisnis pada umumnya. Jadi ada perlu pengaturan capitalnya seperti apa. Kemudian ada market analisisnya, baik misalkan fundamental atau technical. Itu yang kemudian akan menjadikan seorang trader atau seorang pelaku itu memiliki trading preference. Preference saya berapa? Gitu ya. Jadi itu yang akan dia bawa. Masing-masing orang pasti akan berbeda. Dan itu bukan harga mati. Artinya gini kawan-kawan, keahlian, skill kita dalam trading itu adalah sebuah perjalanan. Semakin kita berjalan, semakin kita menemukan hal-hal yang baru, semakin kita menyempurnakan diri kita masing-masing. Sehingga mencapai tingkat level yang lebih tinggi. Jadi bentuknya siklus. Selalu ada result, ada evaluasi, evaluasi akan ngasih feedback, kita bisa sempurnakan plan kita. Dari waktu ke waktu. Ya, next. Nah, ini adalah core-nya dari bisnis, core-nya dari trading. Selama ini seringkali orang berpikir core-nya trading itu adalah analisa. Technical fundamental. Sebenarnya bukan itu kalau menurut saya. Core dari trading itu adalah sejauh mana Anda menentukan besaran untung rugi. Analisanya pakai apa terserah. Tetapi jelas bahwa setiap Anda trading rugi batasnya berapa. Setiap kali Anda trading untung maunya berapa. Gitu ya. Jadi di sini ada persamaan matematis dari kita. P itu artinya adalah frekuensi profit. Loss itu adalah frekuensi kejadian rugi, P per T itu adalah target profit per transaksi, L per T itu adalah toleransi loss per transaksi. Isi bulutan warna ungu yang di bawah, Anda bayangkan saja nanti Anda berlatih dengan kertas Anda sendiri, sehingga Anda ketemu sebuah formula capital management versi Anda sendiri. Yang perlu diingat di sini adalah ini semua tentang matematika, kawan-kawan. Dalam matematika atau ilmu pasti, 1 tambah 1 tidak pernah menjadi 2. Kalau Anda untung 5 kali, besarannya $2, kemudian Anda rugi 5 kali, besarannya $1, Anda pasti dapat selisih $5 positif. Nggak mungkin meleset. Jadi, salah satu cara untuk memastikan hasil akhir dari sebuah periode transaksi bukan pada keahlian Anda menganalisa, tetapi disiplin apa kita menetapkan angka-angka ini. Sebagaimana misalkan kalau misalnya kita jual beli gitu, kita kan nggak mungkin kan membiarkan jual beli berjalan liar begitu saja. Pasti kita punya targetnya, batasnya. Kalau jual rugi batasnya berapa, kalau mau ambil untung maunya berapa. Jadi begitu ada pembeli datang yang sesuai dengan harga yang kita mau, tinggal lepas. Nggak kita nunggu-nunggu. Ini bukan investasi, sekali lagi, ini adalah trading. Gitu ya. Next. Ya, next. Nah, itu tadi beberapa prinsip yang sudah yang sudah mestinya bisa dijalankan, dan kalau tips itu bisa teman-teman lakukan secara disiplin, saya sih meyakini bahwa teman-teman akan menjadi seorang trader. Seorang trader itu apa? Tujuan trader itu hanya satu, cuan. Bukan kompleksitas dalam prosesnya, tetapi hasil akhirnya harus cuan. Dan itu didapatkan dengan beberapa hal tadi. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan produk bursa. Ada kontrak gulir harian emas, kita punya kontrak berjangka emas, kontrak berjangka minyak mentah dengan kodenya masing-masing, ada kontrak gulir harian mata uang asing, itu ada kontrak, ada kontraknya masing-masing. Anda bisa cek di website icdx.co.id halaman produk. Kemudian ini satu, Bursa Komoditi Derivatif Indonesia sejak 2 tahun yang lalu itu sudah menghadirkan size mikro. Sudah. Jadi sejak 2 tahun yang lalu kita sudah meluncurkan GoFX Mikro. Sebagaimana kalau teman-teman biasa melihatnya di pialang-pialang ilegal, misalkan gitu ya, ada kontrak-kontrak mikro. Nah, di ICDX, di BKDI, kita sudah dari 2 tahun yang lalu memfasilitasi transaksi mikro, sehingga kan modalnya lebih terjangkau. Terus kalau kita bicara tentang margin, jaminannya mungkin cuma ratusan ribu, di bawah 500.000. Mungkin cuma 150.000, cuma 300.000 untuk 350.000 untuk emas, untuk crude oil mungkin agak sedikit lebih mahal, 600.000, tapi nggak nyampe 1 juta satu lot. Artinya itu lebih terjangkau lah untuk kawan-kawan yang sudah memulai.
dalam bisnis kita perlu menyesuaikan diri, beradaptasi. Adaptasi itu ada posisi di mana kita bisa saja merugi. Jadi kehadiran kontrak-kontrak ini kita hadirkan terutama bagi kawan-kawan yang baru ingin memulai, sehingga dia tidak harus memulai dengan modal yang besar. Nah, pada saat sudah sampai pakemnya, ketemu polanya, alurnya mau gimana tradingnya, silakan Anda bertransaksi dengan modal yang besar karena sudah ketahuan prototipenya. Dengan modal kecil Anda bisa sukses, dengan modal besar itu tinggal kapitalisasi saja sebenarnya, gitu ya. Dan sekali lagi, transaksi di bursa itu akan dijamin oleh lembaga clearing sebagai lembaga penjamin. Berbeda dengan transaksi yang terjadi di ranah ilegal, tidak ada lembaga penjaminnya. Kalaupun ada lembaga penjaminnya di luaran sana, kita ada di Indonesia, penyelesaian berlaku adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Itu yang kadang-kadang gagal dipahami oleh banyak pelaku. Jadi saya mengajak sekali lagi, bertransaksilah di dalam lingkungan yang legal. Pilihlah pialang-pialang yang legal. Cara ngeceknya sekarang lebih mudah, cek di Bapepti, cek di ICDX, akan ketahuan. Next. Ya, ini adalah beberapa produk emas, ada beberapa varian ya. Ada gold dengan denominasi rupiah, itu satuannya gram, kayak emas antam gitu. Kemudian ada gold dalam denominasi US dollar bagi kawan-kawan yang terbiasa transaksi bilateral, itu seperti XAU USD. Nanti teman-teman bisa cek di situs icd.co.id kebutuhan marginnya berapa, detail akan ada. Next, kita juga punya lagi seperti yang tadi saya sampaikan. Next, itu ada minyak mentah. Anda bisa bayangkan Anda bisnis minyak mentah atau Anda jadi depo minyak, juragan depo minyak, tetapi modalnya terjangkau, ya kan? Itu bisa dengan kontrak-kontrak ini. Next. Atau misalkan Anda bertransaksi di pasar yang paling volatile saat ini, yaitu pasar valuta asing. Tidak harus Anda menjadi bankir, tidak harus Anda punya perusahaan, mendirikan perusahaan money changer. Dengan transaksi produk forex di bursa ICDX, Anda seolah-olah menjalankan bisnis money changer. Atau berlaku misalkan kayak bankir-bankir yang suka transaksi mata uang. Hanya ada satu keunggulannya apa? Modalnya lebih terjangkau. Ya kan, tinggal mau atau enggak kan, gitu kan, itu kan persoalannya. Tapi keseriusannya harus sama dengan ketika kita menjalankan bisnis yang lain tadi. Perbedaannya hanya terletak pada modalnya aja yang lebih efisien. Next. Nah, ini adalah beberapa peluang trading mata uang yang ada. Kalau tadi sudah ada gold, tadi ada produk crude oil. Nah, sekarang ada mata uang, ada mayor pair yang sering teman-teman kenal, Euro USD, Aussie USD, USD JPY, ada cross pair juga, ada Aussie Kanada, ada Euro JPY dan kawan-kawannya. Dan yang baru kita rilis ada exotic pair. Apa itu exotic pair? Exotic pair itu adalah pair mata uang di negara berkembang dengan laju perekonomian yang tinggi. Sehingga itu akan mengakibatkan si pair tadi memiliki volatilitas yang kalau buat kita ya, seorang trader ya, jelas rentang pergerakannya kita bisa ambil cuan. Gitu ya di situ ya. Jadi ada USD CNY, USD Singapura dan kawan-kawannya. Nah, nanti kita akan coba lihat di marketnya seperti apa, real marketnya seperti apa, nanti 15 menit seperti tadi kata moderator kita akan tunjukkan. Next. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah jadilah seorang trader, not a gambler. Kalau kita bisnis, kita harus butuh modal besar. Dan kadang-kadang modal yang keluar tidak berhubungan langsung dengan keuntungan. Contoh, bayar karyawan, bayar pajak, bayar toko, sewa toko, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya fokus kita hanya mendapatkan selisih dari harga jual per liter minyak, atau selisih harga jual per gram emas, atau selisih nilai tukar per dolarnya. Kan gitu kan? Secara matematis kan targetnya cuma itu. Nah, futures trading atau trading itu memberikan teman-teman kesempatan untuk bisa melakukan bisnis yang sama, tetapi dengan mekanisme berjangka, sehingga modalnya lebih efisien. Nah, jadi di sini saya mengajak kawan-kawan untuk mulai menyadari ini bukan sekedar permainan angka, ini bukan tebak-tebakan, ini adalah bisnis. Hanya memang karena dia berjangka, modalnya lebih kecil. Gitu ya. Nah, di layar ini adalah ilustrasi bagaimana satu lot itu ditransaksikan dan potensinya kurang lebih seperti apa, besaran marginnya berapa.
Jadi bahasa saya adalah dengan budget ratusan ribu, kita bisa memulai bisnis komoditi senilai puluhan juta rupiah. Daripada kita bisnis secara fisik, kita harus punya duit puluhan juta rupiah. Tidak semua orang bisa kan? Tetapi kalau kita punya 1 juta, 2 juta, kemudian kita mulai bisnis minyak. 1-2 juta kita mau bisnis emas. Ya, kalau ada cara yang lebih murah untuk mendapatkan selisih keuntungan, asal kita tahu caranya, asal kita mengerti dengan benar aktivitasnya ini apa, maka modal akan menjadi lebih efisien. Waktu akan menjadi lebih efisien. Anda bisa lakukan sehari mungkin cuma 15 menit, 30 menit dari rumah itu bisa dilakukan. Dan marketnya buka hampir 24 jam. So, apalagi? Gitu kan? Persoalannya PR-nya tinggal satu. Bagaimana kita memahami ini dengan tepat. Gitu ya. Next. Next. Nah, ini yang paling penting. Dari tadi kita bicara tentang resiko yang menyertai perdagangan. Nah, sekarang di part terakhir ini saya akan bicara tentang resiko yang langsung berhubungan dengan aktivitas transaksinya. Tapi sebelumnya ada beberapa hal, clue, tips dari saya untuk kawan-kawan semua, terutama para analis ya. Pertama, orang kalau transaksi itu kan ada beberapa tipe cara ya. Kalau ada seorang analis, yang pertama bisa menggunakan support resisten. Nah, ada beberapa kaidah dalam penggunaan support resisten yang harus diperhatikan. Tapi jangan disepelekan, support resisten itu adalah teknik klasik yang paling simple, namun sangat powerful. Zaman dulu orang belum punya komputer, dia hanya gambar-gambar grafik, hanya pakai garis-garis, dia sudah bisa trading. Dan dia jadi legend. Sekarang orang mau trading kadang-kadang harus belajar ini itu, lihat ini itu, ribet gitu ya. Dan belum tentu hasilnya oke. Nah, itu yang kemudian satu anomali bahwa ketika kita mempelajari itu berdasarkan sesuatu yang sifatnya misalkan common ya, belum tentu itu oke. Kita harus cari tahu sebenarnya itu ini apa dan harus bagaimana. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Anda menggunakan support resisten. Yang pertama, pastikan entry itu pada saat candle breakout sudah close. Jangan di perjalanan. Kenapa? Itu untuk menghindari false breakout. Artinya sinyal palsu. Kayaknya tembus, ternyata begitu penutupan candle dia belum tembus. Hindari buru-buru entry ya, hindari buru-buru entry dengan alasan takut ketinggalan. Kenapa? Ketinggalan itu lebih mending, lebih menguntungkan dibanding Anda masuk kemudian salah. Jadi saya orang Jawa terbiasa untuk melihat segala sesuatu dari sisi positifnya gitu. Jadi daripada kita terburu-buru masuk malah salah, mending kita tinggalkan. Karena market masih ada 24 jam lagi. Ya kan? Ketinggalan sekarang nanti masih bisa. Target kita berapa? Kecuali kalau targetnya besar ya. Kemudian plus objektif atau target dari pergerakannya itu adalah sebesar area dari sideways-nya. Jadi kalau pas dia support resisten tadi kan biasanya dia bikin sideways tuh, bikin pergerakan menyamping di chart. Nah, itu berapa areanya? Proyeksikan ke penembusan ke atas atau ke bawah, maka situlah targetnya. Jadi bagi kawan-kawan yang berpikir sampai saat ini masih berpikir bahwa harga itu tidak punya targetnya, dengan mengikuti seminar ini, saya harap pemahaman teman-teman berubah. Bahwa kalau pasar itu atau pergerakan harga itu tidak memiliki target, maka sia-sia kita belajar technical analysis. Gitu ya. Justru karena si pasar ini bergerak memiliki target, PR pertama kita adalah ketahui targetnya di mana, berarti kita ukur, gitu ya. Kita ukur di situ, jarak kita berapa, berarti itulah setting target maksimum. Nah, kalau kita kembalikan ke perencanaan capital kita, ternyata angkanya lebih kecil daripada target kita, ya jangan maksain masuk. Kita cari pasar yang sesuai. Tetapi kalau kemudian kita ukur targetnya itu lebih besar daripada kita punya target yang ada di perencanaan bisnis atau trading plan atau capital management kita, ya kenapa nggak masuk? Gitu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan pada support resisten. Kemudian next yang berikutnya, apa yang perlu diperhatikan pada saat kawan-kawan next. Nah, transaksi atau trading dengan menggunakan chart pattern. Populer saya lihat di YouTube, ada di pelatihan banyak kawan-kawan bicara tentang candlestick pattern, tentang western pattern, double top, double bottom, head and shoulder, inverted, mungkin ada pendant, flag, dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang sering kali dilupakan oleh para analis. Ya, satu, kalau Anda menggunakan chart pattern, pastikan bahwa pola reversal
Kalau Anda bicara tentang pola pembalikan harga seperti double top atau misalkan drag cloud cover, kalau misalkan di candlestick dan lain sebagainya, itu hanya akan eksis pada saat alasan eksisnya ada, yaitu apa? Sebelumnya terjadi tren yang nyata. Tanpa itu bukan sebuah pola, hanya sebuah gambar di chart. Nah, itu yang perlu di-note ya. Yang pertama adalah pastikan entry dilakukan pada saat candle breakout sudah close menembus neckline untuk menghindari false breakout seperti yang pertama tadi. Yang kedua, hindari buru-buru entry, sama juga kan. Karena ini seringkali persoalannya kalau analisis itu di level-level ini. Kemudian satu, price objektif pertama atau target pergerakan harga pertama adalah seperti yang tadi, sebesar sideways pola, baik ke atas maupun ke bawah, gitu ya. Nanti bisa dipraktekin, kita praktekin bareng-bareng. Nah, sementara ada target maksimum. Target maksimumnya apa? Karena dia disebut pola reversal atau reversal pattern, maka target maksimumnya adalah di awal tren itu berangkat. Jadi sekali lagi, bagi kawan-kawan yang memahami pergerakan harga itu nggak ada targetnya, setelah siang hari ini jadi tahu bahwa kita bisa melakukan mapping, pemetaan terhadap pergerakan harga di pasar. Bahwa harga itu bergerak ada objektifnya. Karena nggak mungkin kan, misalnya teman-teman aja dagang gitu, kan nggak mungkin tahan posisi, itu namanya investasi. Kalau dagang kan enggak. Target sekian lepas, target sekian lepas. Itu karakter pedagang begitu. Next. Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya untuk referensi kawan-kawan. Nah, kemudian yang terakhir, trading menggunakan indikator statistik. Kemarin di dunia maya kita heboh tentang robot. Robot trading itu apa sih? Dia algo. Algoritma itu disusun atas apa? Indikator statistik. Nah, kita bicara dulu nih, indikator statistik yang disusun algo tadi, apa yang perlu diperhatikan? Satu hal, sekarang saya lihat banyak kawan-kawan programmer itu ada beberapa yang kemudian terjebak pada munculnya signal. Tapi kemudian mengabaikan rule of the game di balik sinyal itu muncul, itu harusnya perilaku indikatornya seperti apa. Gitu ya. Bagi kawan-kawan yang baru mungkin ikutin saja, nanti bisa konsultasi sama teman-teman wakil piala berjangkanya gitu ya. Nah, atau kemudian nanti kita bisa di sesi tanya jawab untuk perjelas. Yang pertama adalah begini. Kalau kita bicara pasar, itu kan ada dua jenis. Harga rally naik ya, yang disebut dengan bullish, harga rally turun yang disebut dengan bearish, dan harga menyamping yang disebut dengan sideways. Nah, masing-masing itu memiliki indikatornya sendiri-sendiri, jangan dicampur aduk. Kalau harganya lagi rally naik atau rally turun, Anda menggunakan following indikator. Ya. Sementara kalau harganya lagi sideways, gunakanlah osilator. Gitu ya. Kenapa? Itu untuk menghindari flaws, ya. Artinya sinyal yang terlalu cepat dibalikan oleh sinyal berikutnya, atau menghindari false signal, sinyal palsu yang sering muncul di pasar. Nah, itu cara verifikasinya adalah dengan memperjelas. Nah, kebetulan kalau teman-teman perhatikan tadi, chartnya saya menggunakan chart gold beauty micro di hari kemarin, dan itu di 3 teknik itu saya gunakan secara berbarengan, dan semuanya memunculkan sinyal yang sama. Jadi kemarin itu di Gold Micro, kalau Anda ada mungkin di sini yang sudah sempat ngambil sel kemarin ya, itu pasti sudah dapat cukup lumayan. Nah, jadi yang paling penting di situ adalah kalau Anda menggunakan algo atau Anda menggunakan indikator, satu hal yang mungkin saya nggak tahu, mungkin banyak teman-teman yang tidak paham. Ini perlu saya beritahukan supaya fair saja. Tidak ada satu indikator pun itu yang dia menetapkan target exit-nya berapa. Nggak ada. Indikator itu karakternya adalah sinyal to sinyal. Ya, sinyal berikutnya itu merupakan exit dari sinyal sebelumnya. Nah, sehingga sering terjadi indikator bilang buy, tapi sinyalnya turun ketika sudah jaraknya itu sudah dekat dengan titik buy-nya, sehingga profitnya jadi zero. Itu bisa terjadi. Jadi kalau Anda menggunakan indikator, Anda mesti combine dengan TPSL, target profit dan stop loss. Gitu ya, kalau misalkan untuk mitigasi resiko. Itu harus dilakukan. Gitu ya. Supaya ketika menggunakan indikator itu proper. Jadi dia digunakan sebagai entry, bukan titik pada saat exit. Gitu ya. Makanya di beberapa algo atau robot trading, pastikan kalau teman-teman menyusun algo atau menggunakan algo atau robot trading, pastikan di situ ada TPSL-nya. Ada target profit, ada stop loss-nya. Kenapa? Karena basically indikator itu tidak mengenal itu. Jadi harus dibantu settingannya di dalam algoritma tadi, harus ada penentuan TPSL. Gitu ya. Kemudian next. Next berikutnya. Nah, ini bicara tentang fundamental. Ada beberapa data fundamental.
Ada macam-macam ya, Anda nanti bisa baca sendiri dengan definisinya. Tapi di sini yang perlu saya kasih penekanan adalah di dalam trading sebenarnya fundamental kedudukannya apa sih? Ini kita kembali pada akar alatnya ya, bagaimana alat ini diciptakan dan digunakan. Studi fundamental itu digunakan untuk mencari tahu penyebab perubahan keseimbangan supply demand. Itu fungsi utama. Makanya kalau Anda main kripto, Anda main saham, trading kripto, trading saham, trading emas fisik, artinya investasi ya, fundamental menjadi penting. Anda harus tahu fundamental penyebab supply demand di masa depan berubahnya seperti apa. Itu dipegang. Bahkan kalau Anda mengikuti Warren Buffett akan selalu bilang, cari perusahaan yang nilainya murah tapi fundamentalnya bagus. Karena itu dalam jangka depan dia akan menguntungkan. Jangka masa depan akan menguntungkan. Tahan saja posisinya di situ. Kan gitu ya, kalau teman-teman baca bukunya dia. Nah, jadi si fundamental ini tidak didesain untuk kepentingan menetapkan entry level, nggak akan pernah bisa. Tetapi kalau untuk melihat apakah si aset ini nilainya di masa depan akan naik cukup signifikan, itu bisa. Gitu ya. Jadi itu akan relevan jika digunakan untuk investasi atau trading yang sifatnya long term, fundamental. Nah, memang ada beberapa trader yang pengen transaksi itu dapatnya volatilitasnya tinggi. Jadi dia fokus di berita fundamental. Tapi ingat, kalau bicara tentang trading atau bicara jual beli, besarnya peluang itu akan sepadan dengan resikonya. Jadi kalau Anda mau ambil satu peluang, Anda harus bersiap dengan resiko yang menyertainya. Itu sudah natural law-nya begitu, hukum alamnya begitu. Itu yang perlu dipahami teman-teman ya. Next. Ya, yang perlu diperhatikan ya pada saat entry, selalu pastikan pola atau signal atau indikator signal itu sudah terkonfirmasi. Jangan baru pada saat proses itu sudah entry. Kemudian hindari masuk pasar yang terburu-buru karena takut ketinggalan. Kemudian ada satu hal lagi, kalau ada sebuah sinyal, ya, itu akan semakin valid pada saat level yang di break oleh sinyal tadi coba ditembus tapi gagal, coba ditembus tapi gagal. Semakin sering dia gagal tembus, semakin valid sinyalnya, gitu ya. Dan terkait dengan entry ini juga pastikan Anda sudah punya gambaran sebelum masuk pasar akan keluar di mana. Sebelum Anda buy, Anda harus pastikan bisa sell di mana. Jadi bukan fokus pada buy-nya, tapi ada cari tahu bisa sell di mana. Oh, berarti di buy sekian saya masih bisa dapat cuan sekian. Itu sama kayak kita jualan di pasar Tanah Abang. Hukumnya berlaku seperti itu. Jadi bukan hanya tiba-tiba ada sinyal buy, enggak. Begitu ada sinyal buy, Anda ukur bisa sell di mana. Kalau itu meyakinkan, masuk ke dalam target Anda baru buy. Ya. Nah, dan pastikan titik batas resikonya juga dipastikan. Sampai di level mana batas resikonya. Coba disiplin dengan itu. Jadi bahasa saya adalah satu dari sekian perbedaan antara seorang gambler dengan trader, itu adalah terletak pada bagaimana dia menetapkan targetnya. Kalau targetnya ditetapkan jelas, disiplin, maka dia seorang pebisnis. Nggak punya target, angkanya nggak jelas, dia seorang gambler. Sederhana. Kemudian yang diperlukan perhatikan tentang target. Satu, pahami bahwa harga yang terbentuk itu refleksi tawar-menawar buyer seller di pasar. Tentu setiap buyer seller di pasar seperti Anda masing-masing punya target. Itu sebabnya kenapa harga itu tidak bergerak kalau naik terus, turun terus, tapi tidak. Tapi dia bergerak secara kayak gergaji. Naik, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, turun panjang, naik sedikit, koreksi, turun lagi. Itu karena harga memiliki target. Jadi menjadi salah ketika kita tidak memahami target pergerakan harga. Gitu ya. Dan satu hal lagi yang terakhir, keuntungan itu hasil akumulatif. Gitu ya. Sekali lagi, Anda trading tidak cuma satu kali. Bagaimana Anda mengatur trading, tiap trading itu profit loss-nya berapa, itu yang akan menentukan hasil akhir secara matematis. Ini sekali lagi bukan investasi, ini adalah trading. Ya. Saya pikir itu sebagai sebuah paparan, karena waktunya kayaknya udah panjang ya. Ya, saya pikir itu. Ya, oke. Jadi ini satu lagi tips sederhana. Kalau tadi mungkin teman-teman masih ngelihat ya, kira-kira apa nih, bagaimana sih gambarannya. Nah, kalau ngelihat di chart mungkin agak sedikit ribet. Nah, ini gambarannya secara sederhana. Jadi kalau kita menggunakan referensi pergerakan sebelumnya, misalkan harga pernah bergerak naik dari titik A ke B. Ukur jaraknya berapa.
Kemudian setelah itu harga terkoreksi ke titik C. Ya. Maka titik D itu bisa kita prediksi. Caranya gimana? Tarik sepanjang AB, tarik dari C, prediksikan ke atas. Maka akan ketahuan target kira-kira di D-nya itu berapa. Sehingga tradingnya gimana? Pada saat harga menembus titik B, buy di situ atau entry di situ. Dengan catatan kita sudah tahu targetnya bakalan ke D. Nah, sehingga dengan proses mapping seperti ini, teman-teman bisa ukur kira-kira targetnya itu seberapa. Apakah cukup untuk memenuhi target kita per kali transaksi. Kalau cukup, trading. Kalau lebih kecil, jangan. Tinggalkan. Cari ketika pergerakan pasar itu cukup. Ya, saya pikir itu paparan untuk ini ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin di sesi tanya jawab akan lebih akan lebih clear. Silakan saja. Karena ini waktunya ternyata agak sedikit tembus. Oke, aku kembaliin ke ini. Aku kembalikan ke moderator. Nanti kita bisa lebih dalam ditanya jawab. Oke, ya ternyata mungkin agak sedikit ya. Jadi ya, oke. Jadi ternyata sampai detik ini teman-teman masih ini ya. Ya, sebenarnya secara waktu sih kita nggak batasin, tergantung teman-teman juga. Nanti bisa sambil jalan ya. Tetapi yang paling penting adalah sekali lagi bicara tentang keamanan. Bicara tentang keamanan itu ada beberapa aspek. Satu, aman dari konteks secara peraturan. Ya, bahwa kita wajib mengerti peraturan yang berlaku supaya kita terhindar dari risiko melanggar peraturan. Aman dari sisi apa? Anda beraktivitas atau trading di pialang legal, sehingga itu ada pengawasan dan campur tangan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait di situ. Ya. Yang ketiga, itulah aman dalam konteks apa? Aman dalam konteks transaksinya sendiri, untung ruginya. Sehingga kita harus meningkatkan skill dalam dua hal, seperti yang tadi saya bilang ya, memanage capitalnya dan kemudian transaksi. Dan tadi saya ada share beberapa tips terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk masing-masing. Saya pikir itu kayaknya Mbak Lydia sudah ini. Oke, Mbak Lydia, saya kembalikan ke Mbak Lydia. Oke, terima kasih banyak Pak Anang. Materinya sangat ya, waktu dan komen. Sudah banyak tahun pertanyaannya dan juga legalitasnya. Tadi Pak Anang juga bahas ya, kita akan dengan teman-teman dari wakil kami. Kalau tadi teman-teman udah dengar dari sisi bursa, kita akan dengan teman-teman dari wakil pialang. Jadi hari ini udah ada 3 yang hadir bersama kita. Ada Pak Ilham dari Agro dan Future, ada Mas Rehan juga dari Raja Wali Kapital Berjangka. Lalu ada Pak Ari dari Prima Tangguh Archer. Oke, selamat sore semuanya. Nah, teman-teman, pada pialang ini tuh silakan mungkin yang pertama dulu boleh untuk memperkenalkan teman-teman yang hadir. Oke. Halo, selamat sore semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sore. Baik, selamat bertemu kembali ya. Iya, saya Ilham dari Agrodana Futures. Kali ini saya coba membawa satu slide ya tentang Agrodana Futures. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu mungkin lewat IG maupun YouTube kami. Namun kali ini saya coba bawakan satu slide aja dengan waktu yang terbatas. Ya, kali ini saya coba bawa topik why trading must be in Agrodana Futures. Ya, so pasti kalau teman-teman ingin
bertransaksi di broker itu tentunya teman-teman memilih broker yang pasti qualified. Pertama, sudah pasti legal dan itu pasti sudah terdaftar di Bapepti, menjadi anggota bursa. Kemudian yang satu, pastikan bahwa memang broker itu adalah broker berpengalaman. Agrodana sendiri teman-teman sudah 22 tahun sampai dengan tahun ini. Kemarin tanggal 22 bulan Mei kita berulang tahun yang ke-22 tahun. Saya pikir untuk sebuah perusahaan pialang 22 tahun bukan waktu yang cukup singkat. Saya pikir sudah cukup banyak yang kita lewati untuk itu. Kemudian visi kami sebagai broker, ya kami ingin menjadi household brand. Jadi kalau orang mau trading ya orang mikirnya ya Agrodana gitu. Jadi kami pengen visi kami untuk menjadi household brand dan misi kami menjadi best full service brokerage di Indonesia, di mana kami selalu mengutamakan atau memastikan pelayanan terbaik buat semua klien yang ada di Agrodana tentunya. Dan untuk mendukung ini tentunya core value kami tingkatkan selalu dengan ada integritas, profesional dan excellent dari setiap marketing atau orang-orang yang bekerja di Agrodana Features. Sudah pasti ini membuat Bapak Ibu atau teman-teman yang menjadi nasabah di Agrodana itu merasa tersupport di sini. Nah, itu yang kami ingin. Nah, satu lagi mungkin teman Bapak Ibu sekalian, untuk sepengetahuan Ibu Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah tahun lalu Agrodana Features itu menjadi best broker GoFX untuk GoFX yang mendapat best broker GoFX Award tahun 2021. Artinya untuk tahun lalu Agrodana alhamdulillah terpilih menjadi yang terbaik. Kemudian apa kelebihan Agrodana yang lain? Bapak Ibu mungkin beberapa kali berpikir bahwa oh nanti kalau kita masuk atau kita sudah masuk pada saat banyak kan ya, pada saat mau masuk itu diburu-buru gitu. Pas giliran mau WD itu susah banget gitu. Nah, di Agrodana sendiri luar biasanya kita punya catatan waktu untuk withdrawal itu hanya 1 jam ya. Jadi 1 jam Bapak Ibu pada saat WD atau withdrawal itu sudah bisa masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian. Yang lainnya apa? Yang lainnya kita punya trading class setiap minggu Bapak Ibu. Jadi setiap minggu Agrodana selalu membuat atau membuat trading class yang kita bisa terima lewat YouTube kami atau tidak mungkin lewat Zoom. Itu pasti setiap minggu sekali kami lakukan gitu. Jadi ada kelas basicnya maupun advance, bahkan market outlook kita lakukan. Kemudian jika Bapak Ibu menjadi nasabah Agrodana, pastinya kita siapkan discussion group. Dan ini kami akan berikan free market dan sinyal itu setiap hari. Jadi beberapa klien mungkin yang merasa bahwa kita menganalisa nggak punya waktu untuk itu. Kami siapkan analisanya, ya tinggal tergantung lagi. Ini disclaimer, ya Bapak Ibu tinggal memilih. Gitu, apakah akan menggunakan atau tidak, itu kembali kepada Bapak Ibu. Yang pasti Agrodana selalu support untuk kegiatan-kegiatan edukasi, itu makanya selama 2 tahun ini kami mensupport ICDX bareng untuk bekerja sama untuk melakukan trading kelas selama ini ya, kelas basic maupun advance, bahkan kelas yang lain, karena kami memandang perlu bahwa peningkatan literasi keuangan di Indonesia itu sangatlah penting untuk membuat wacana atau pemikiran orang tentang features atau trading berjangka komoditi ini menjadi tidak negatif lagi. Tanda petik ya, tidak negatif lagi. Nah, Agrodana selalu menjadi best place of trading education. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Agrodana sendiri itu telah bekerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia. Yang pertama adalah Politeknik Negeri Bandung, Features Trading Learning Center, kita bikin di sana. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir bahwa trading itu adalah judi, ya kan ada banyak yang berpikir seperti itu. Kita buktikan bahwa trading itu bukan judi. Kenapa? Ini dibuktikan dengan trading komoditi itu sudah menjadi mata kuliah di Politeknik Negeri Bandung. Jadi ada satu mata kuliah, ya,
Jadi mata kuliah itu trading praktek bisnis. Itu kebetulan saya yang bawakan sendiri di Politeknik Negeri Bandung. Dan itu kampus negeri ya. Jadi Bapak Ibu bisa berpikir, kalau saja kampus negeri bisa menerima trading komoditi di kampus untuk diajarkan kepada mahasiswa, tentunya ini bukan judi. Ini ada analisanya. Gitu. Jadi ini benar-benar bisnis yang bisa diajarkan kepada mahasiswa yang kelak akan menjadi pebisnis tangguh setelahnya. Ya, jadi kita ada Features Trading Learning Center kita bikin di Politeknik Negeri Bandung. Ini adalah Features Trading Learning Center yang pertama di Indonesia. Jadi kita bikin di sana, kemudian ada di Universitas Surabaya atau Ubaya, kemudian ada di Universitas Katolik Widyakarya, dan satu lagi kita bekerja sama dengan ICDX, kita punya CDIG, Commodity and Derivative Interest Group, dan ini kita bikin ada di salah satu kampus di Surabaya, itu Universitas Narotama Surabaya. Jadi Bapak Ibu yang berada di Surabaya, yang ada di Bandung, yang ada di Malang, mungkin mau belajar lebih banyak, bisa langsung mengunjungi kampus-kampus tersebut. Di sana akan diberikan pelatihan dari Agrodana secara gratis. Gitu. Secara gratis ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk mendukung ini semua, kami juga Agrodana meluncurkan apps kami, ya, itu aplikasi yang ada di Google Play Store, ada di untuk iOS, ada di App Store. Bapak Ibu bisa mendownloadnya karena Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak sekali informasi tentang trading, tentang sinyal, apapun yang Bapak Ibu inginkan tentang trading, Bapak Ibu bisa cari di sana. Tinggal download langsung saja Agrodana Features News App. Itu ada di Google Play Store dan di App Store ya Bapak Ibu, dan ada juga versi Windows-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung, dan jangan lupa Bapak Ibu juga follow Agrodana Features Official untuk Instagram, YouTube, dan Facebook kami, karena di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang kita setiap hari kita akan update gitu buat Bapak Ibu. Jadi informasi baru, ilmu baru, banyak yang kita akan update di sana buat Bapak Ibu sekalian menambah perbendaharaan ilmu ya di bidang trading ini. Dan satu lagi, kami juga menerbitkan, ini belum saya masukkan di slide, ini kami menerbitkan buletin Agrodana. Ya, kalau Bapak Ibu bilang kita selalu update, kita terbitkan setiap kuartal. Itu setiap kuartal kita akan terbitkan dan kita sebarkan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa banyak belajar di sana, dan itu juga bisa di-download langsung di website Agrodana, www.agrodana-features.com. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar banyak tentang trading, Bapak Ibu bisa pastikan Agrodana melayani Bapak Ibu dengan baik, dengan fasilitas dan layanan yang terbaik. Saya pikir itu saja mungkin sedikit dari saya buat referensi buat teman-teman, menambah literasi, menambah perbendaharaan ilmu hari ini. Buat teman-teman saya berbagi, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, saya kembali kepada Mbak Lydia. Ya, terima kasih Mas Ilham dari Agrodana Futures. Nah, untuk selanjutnya mungkin aku mau minta Pak dari Prima Tangguh Arta. Silakan. Baik, selamat sore semuanya rekan-rekan peserta Zoom meeting. Saya Ari dari PT Prima Tangguh Arta Future. Di sini saya ingin memperkenalkan salah satu pialang berjangka yang ada di Indonesia, PT Prima Tangguh Arta Future. Merupakan suatu perusahaan pialang berjangka yang mengkhususkan diri pada perdagangan valuta asing, indeks saham berjangka, dan komoditas dengan pelayanan yang terbaik, di mana kepentingan nasabah adalah prioritas yang utama. Di sini kita merupakan salah satu pialang berjangka yang resmi, pialang berjangka yang legal seperti Pak Anang bilang, yang terdaftar di negara, dalam ini Kementerian Perdagangan, dalam hal ini juga Bapepti. Di situ kita bisa mempunyai nomor registrasi Bapepti seperti yang ada di slide. Kita juga merupakan anggota dari Bursa Berjangka ICDX, dan kita juga merupakan anggota dari lembaga clearing ICH. Di sini
Mungkin saya hanya memaparkan singkat bahwa PT Prima ini sudah berdiri sejak tahun 2004 untuk awalnya, dan sampai sekarang kita masih, alhamdulillah masih bisa bertahan, dan kita merupakan suatu pialang berjangka yang merupakan pialang yang bisa mungkin melakukan memberikan pelayanan untuk kepada masyarakat atau kepada calon nasabah untuk melakukan trading seperti komoditi, forex, indeks saham, dan kita juga mempunyai segregate account atau rekening yang terpisah dengan rekening yang operasional daripada perusahaan. Di situ kita juga kita cantumkan untuk segregate-nya. Mungkin untuk lebih saya nggak bisa banyak untuk mengutarakan seperti apa. Mungkin kalau untuk yang ingin lebih tahu mengenai PT Prima Tangguh Arta, bisa langsung kunjungi website kita www.ptf.go.id. Di situ ada penjelasan semua, bisa dilihat di situ PT Prima Tangguh Arta Future. Dan kalau untuk legalitasnya, kita juga resmi, kita ada kantornya, kita jelas, broker-brokernya, wakil pialangnya kita juga ada, seperti yang udah ada di dalam website PT Prima Tangguh Arta Future. Mungkin perkenalan dari PT Prima hanya singkat itu aja. Terima kasih Mbak Ledia. Oke, terima kasih kembali Pak Ari. Untuk selanjutnya berarti bisa Pak Rehan dari Raja Wali. Silakan. Oke, halo, selamat sore teman-teman semua. Wah, ini saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rehan dari PT Raja Wali Kapital Berjangka, atau kita punya brand itu adalah eCapital. Sorry, untuk slide-nya dari saya sendiri berarti Bu Lydia. Ini? Oh ya, oke. Oke, apa ya? Oke, nah teman-teman semua, dari tadi sih kalau saya nyimak ya, Oke, saya menyimak banyak banget di Q&A ini yang bertanya gimana sih caranya cuan, gimana caranya Mas Anang saya bisa profit banyak, gimana caranya Mas Anang ini mengkombinasikan analisa. Nah, di sini saya mau sharing untuk teman-teman webinar semua nih pada hari ini. Jelas kalau kita sebagai seorang trader atau kita sebagai seorang investor, target kita itu cuan. Ya, kita pasti pengen profit. Tapi teman-teman jangan lupa bahwa sesungguhnya trading itu juga memiliki risiko. Yang mana teman-teman harus bisa mengerti dan memahami gimana cara kita menghitung risiko. Karena selama ini teman-teman mungkin cara ngitungnya gimana caranya supaya kita bisa cuan banyak ya, gimana caranya supaya kita bisa cuan lebih dari hari ini gitu. Nah, teman-teman ingat yang tadi Mas Anang sampaikan bahwa kita harus punya target. Bukan cuma target profit loh, teman-teman. Kita juga harus punya target risiko. Gitu. Karena Tuhan itu Maha Pengampun, tapi market tidak kenal ampun, teman-teman. Bisa naik seenak dia, bisa turun seenak dia. Nah, itu teman-teman yang harus bisa kuasai. Di mana kita jangan tergiur oleh profit-profit saja. Tapi kita juga ingat bahwa ada risiko yang harus kita batasi. Nah, kita ini Capital merupakan pialang berjangka yang baru aja terbentuk tahun 2020, teman-teman. Jadi kita masih baru nih. Untuk para trader pemula gitu ya, yang mau belajar bareng-bareng bersama Capital, bisa bergabung bersama kami, langsung aja registrasi di website kami, yaitu di capital.co.id. Kita juga terbuka untuk para advance dan juga para trader yang mungkin pengen menggunakan expert advisor yang tadi Mas Anang sempat mention juga sebelumnya. Nah, teman-teman jangan lupa juga bahwa expert advisor itu berdasarkan analisa dari usernya. Gitu. Mungkin banyak kasus belakangan ini yang terkait dengan expert advisor atau robot trading, copy trading, yang mana sifatnya adalah Ponzi scheme. Nah, teman-teman harus ingat dan hati-hati bahwa yang too good to be true itu, it might be it, gitu teman-teman. Jadi semua itu perlu dikalkulasi, perlu dihitung, perlu dianalisa juga. Jangan sampai kita tergoda oleh tawaran-tawaran yang terlalu menggiurkan, yang mana itu bisa membahayakan diri kita juga. Gitu. Dan tentunya Raja Wali juga terdaftar di
Bapepti dan juga menjadi member di ICDX dan juga Indonesia Clearing House. Oke, jadi mungkin dari teman-teman pialang saya itu ada Pak Imam dan juga Pak Ilham dan juga Pak Ari itu akan memberikan gimana sih caranya trading begitu ya. Kalau di Raja Wali, mari sama-sama kita menganalisa gimana caranya kita menganalisa risiko. Oke, mungkin kalau dari saya itu aja. Thank you semuanya, semoga sukses. Oke, terima kasih Pak Rehan. Nah, tadi Pak Rehan sempat menyinggung ya, kalau misalkan untuk teman-teman pemula nih. Kalau dari Pak Ilham, Pak Ari, sama Pak Rehan sendiri, kalau buat pemula itu sebetulnya apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Mungkin aku dari Pak Rehan deh. Boleh. Kalau misalkan aku baru banget nih, baru mau coba trading gitu, apa sih yang perlu dipersiapkan? Oke, thank you Bu Lydia. Yang pertama untuk disiapkan untuk menjadi seorang trading, itu udah pasti niat. Kalau nggak niat, mendingan nggak usah. Dan juga mental, itu yang paling utama dan yang terutama harus disiapkan. Kalau itu udah oke, kita lanjut. Perlu tentunya ada media. Ya. Di sini pasti kita harus punya gadget, atau kita punya laptop ya atau handphone gitu yang sudah terinstall aplikasi untuk kita transaksi. Dalam hal ini MetaTrader 5 yang digunakan oleh ICDX ya. Untuk kita bisa transaksi produk-produk yang diluncurkan juga oleh ICDX yaitu GoFX. Kemudian nasabah perlu juga untuk mendaftarkan akun atau create account di pialang yang memang dipilihnya begitu. Dan yang pasti nggak kalah penting yaitu nasabah diperlukan untuk menyiapkan tentunya dana dingin. Nah ini yang banyak sekali keliru. Di mana kita itu kecanduan trading ya, karena aduh hari ini gue masih bocuan nih, harus cuan nih besok. Nah itu semua tabungan dia pakai. Nah itu hati-hati bahwa trading ini memiliki risiko. Sekali lagi saya tekankan bahwa trading ini memiliki risiko. Maka dari itu setiap trader ya khususnya pemula harus berhati-hati. Siapkan dana yang memang cukup untuk kita bisa melakukan trading. Seperti tadi Mas Anang juga mention ya, minimal itu 3 kali margin kita harus siapkan. Nah, apabila memang sudah ada dananya, ya kita baru belajar untuk trading itu seperti apa, dari mulai analisa yang basic ya sampai ke yang advance. Mungkin dari saya itu, Bu Lydia. Thank you. Oke, makasih Pak Rehan. Mungkin Pak Ari ada yang mau ditambahkan? Kalau misalkan buat pemula apa sih yang perlu disiapkan? Baik, mungkin tambahan dari saya, mungkin bagi wawasan bagi para pemula, insight bagi para pemula untuk trading ya, mungkin kita bisa mengadakan trading class atau edukasi seperti ini, khusus trading class multi atau apapun. Di situ kita bisa mendapatkan banyak ilmu tentang bagaimana cara trading seperti yang Pak Anang paparkan tadi, kita serta apa saja yang harus disiapkan. Mungkin persiapan selain modal atau dana, kita juga harus lebih concern kalau memang kita benar ingin melakukan trading, kita bisa memanage keuangannya nanti, kita mungkin lebih meningkatkan skill-nya dalam menganalisis. Ya, trading kelas seperti inilah mungkin yang memang diperlukan buat para pemula, seperti yang tadi dikasih oleh Pak Anang. Mungkin dari saya itu aja. Oke, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih Pak Ari. Aduh. Maaf. Saya belum, Pak. Selanjutnya saya mau nanya Pak Ilham soalnya. Mungkin Pak Ilham ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin kalau tambahan dari saya, apa yang saja yang perlu dipersiapkan seseorang dalam hal trading, pada saat memulai trading itu sudah pasti pertama kali siapkan waktu. Dia nggak ada cerita kalau nggak siapkan waktu untuk belajar. Gitu. Karena trading itu sama dengan orang naik motor, belajar naik motor, belajar naik sepeda, dia siapkan waktu dan mental dia untuk di situ. Gitu. Dia mau nggak mau dia harus siapkan waktunya terutama untuk belajar. Karena trading ini ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini bahkan dipelajari di kampus ya, masuk sebagai mata kuliah. Dia harus belajar. Yang terutama apa? Terutama belajar tentang prinsip dasar trading gitu. Apa sih sebenarnya tujuan dia trading itu apa sih? Karena kita melihat beberapa orang trading itu karena beberapa faktor. Pertama, yang paling sering itu karena ikut-ikutan.
Karena terlalu banyak yang FYP di ruang pandang dia. Iya kan? Yang FYP itu di ruang pandang dia. Setiap kali dia buka website atau apa, pasti yang pertama kali dilihat itu adalah forex trading. Benar Mas Anang? Pasti deh. Benar, pasti seperti itu. Jadi terpengaruh gitu. Ya, terpengaruh. Jadi yang pasti dia harus siapkan pertama belajar. Kalau dia cuma terpengaruh karena pengen cuan, ya, pengen untung aja, ini beresiko besar ini, teman-teman. Yang paling penting buat saya, teman-teman harus belajar bagaimana caranya mitigasi resikonya. Itu yang paling penting. Karena di dalam trading sendiri, di dunia perdagangan berjangka, ya, hedging ya, ada kegiatan namanya hedging, lindung nilai. Itu sebenarnya intinya apa? Mengelola resiko sebenarnya. Belajar mengelola resiko, gitu. Bukan belajar mendapatkan cuan, gitu. Tapi bagaimana mengelola resiko? Kalau resikonya sudah bisa dikelola, pasti keuntungannya bisa menyusul, gitu. Tapi kalau keuntungan sekali kecil, tiba-tiba kerugian besar gitu. Resikonya tidak dimitigasi, itu susah gitu. Itu jadi yang paling penting bagaimana teman-teman siapkan waktu banyak, ya kan? Siapkan waktu untuk belajar. Kalau misalnya contoh kayak di ICDX ya, di ICDX bareng kita sudah sering lakukan ini 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ini kita lakukannya yang intensif ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu sudah pernah ada. Tapi yang benar-benar intensif ini kita baru lakukan semenjak ada micro account, ya GoFX ini kita lakukan ya mungkin sekitar 2 tahun lebih belakangnya Mas Anang ya. Jadi mulai dari kelas basicnya, kemudian kelas advance-nya. Belum cukup lagi belajar advance-nya, kembali lagi ke basicnya, boleh gitu, gratis gitu. Ya sekarang sudah ada yang gratis, kenapa harus bayar gitu? Sudah ada yang gratis, kenapa kita mau bayar gitu? Udah gratis, misalnya nih teman-teman masuk buka account-nya di Pialang di dalam yang berkolaborasi sama ICDX termasuk Agrodana, teman-teman buka akun, teman-teman mulai dari yang nol sama sekali. Dari yang nol sama sekali, nggak tahu sama sekali, belajar basicnya. Mas, saya belum bisa nih, baru ini kemarin telat mungkin. Cuma ikut 1 jam, biasanya kita 2 jam atau lebih. Saya cuma ikut 1 jam. Nanti ada basic lagi, Mbak atau Mas silakan masuk lagi, ikut lagi. Atau mungkin langsung di advance, boleh. Di advance, bertanya tentang basic pun boleh. Gitu. Ya, Mas Anang tuh saya lihat selalu nggak peduli mau pertanyaan basic, mau pertanyaan advance, dijawab tuntas sama Mas Anang di kelas advance. Nah itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau trading yang perlu dipesan mau belajar. Gitu aja sih. Wajib itu. Mau nggak mau gitu. Awal mau belajar. Entah itu dapatnya dari mana ya. Mau dari sekarang kan banyak tuh buku-buku, website banyak di YouTube. YouTube-nya Agrodana boleh dilihat tuh banyak yang kita pelajari tentang segala macam hal ya. Termasuk candlestick, baca segala macam hal di sana. Nanti teman-teman boleh masuk ke sana untuk lihat. Karena enaknya YouTube kita mau belajar kapanpun boleh gitu. Setengah dulu besok dilanjut lagi ya kan. Boleh. Jadi yang paling penting siapkan diri untuk mau belajar gitu. Untuk teman-teman yang sekali lagi yang teman-teman yang mau belajar di wilayah Jakarta, Surabaya, Bandung, untuk Agrodana teman-teman boleh langsung datang ke kampus-kampus yang sudah saya sebutkan tadi itu, kita kasih pelatihan secara gratis tentang perdagangan berjangka ini, teman-teman. Oke, itu aja mungkin, Mbak. Oke. Sip. Terima kasih Pak Ilham dari teman-teman udah berdengar sendiri ya dari untuk yang kita bilang kalau misalkan dunia yang mungkin butuh dana dingin juga harus mau belajar. Nah, tadi Pak Anang udah sempat menyinggung ya tentang produk multilateral. Kenapa sih harus trading produk multilateral gitu? Sebenarnya apa aja produk multilateral yang memiliki peluang cuan dan yang paling dikonstruksikan mungkin di Pak Ari dulu yang produk multilateral di Prima Tangguh Arta dan yang paling dikonstruksikan itu apa sih Pak? Terus kenapa sih harus trading produk multi gitu? Iya, baik. Kenapa harus trading multilateral atau GoFX? Yang pertama sih mungkin nggak bisa dibohongin, margin atau dananya yang dibutuhkan relatif terjangkau, Mbak. Bagi para pemula
yang mungkin mau belajar trading, ya mungkin belum besar-besar dananya, mungkin baru yang dibilang ya masih di bawah, sekedar untuk belajar, mungkin cocok buat untuk trading multilateral. Ya selanjutnya mungkin transaksinya lebih aman karena diadakan transaksinya di bursa dalam hal ini CDX, dan juga produk serta variannya lebih banyak, lebih variatif. Mungkin seperti itu aja sih Mbak ya, Mbak Lydia. Karena ya multilateral kalau di kita sih emang produk unggulannya yang Gold GR sama CoFR MIC, seperti itu. Ya mungkin itu aja Mbak Lydia. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya produk multilateral tuh cocok untuk pemula ya, mungkin yang baru mencoba karena marginnya kecil dan juga transaksinya many to many kan. Jadi teman-teman tadi catat ya produk unggulan Iya benar. Satu tadi lihat sama CoFR Mikro. Nah, mungkin selanjutnya kalau misalnya di Raja Wali gimana Pak? Produk unggulan multinya tuh apa, sama yang paling baik ditransaksikan tuh apa? Terus mungkin ada yang mau ditambahkan, kenapa harus trading produk multi? Oke, thank you Bu Lydia. Seperti yang udah Pak Ari mention ya, jadi produk GoFX ini memang produk unggulan di Raja Wali Kota Berjangka, dan mungkin Raja Wali Kota Berjangka ini satu-satunya broker multilateral nih, yang benar-benar pure multilateral. Itu kita nggak ada bilateralnya. Dan kemudian produk yang paling sering ditransaksikan itu kalau di Raja Wali Kapital Berjangka adalah untuk produk gold, atau biasanya para trader kenal istilahnya itu XAU ya, XAU USD. Kalau di GoFX itu simbolnya adalah Gold UD. Gold UD Micro dan juga Gold UD yang mini. Gitu. Dan kemudian memang marginnya cukup terjangkau karena kita sudah ada kontrak size yang micro. Dengan modal 500 ribuan itu udah bisa mulai untuk trading gitu. Biasanya kalau misalkan kita trading itu kan butuh modal yang cukup besar ya. Kalau ini lebih terjangkau di 500 ribu, kita udah bisa mulai trading satu lot micro, dan yang paling menggiurkan itu kita nggak ada swap. Jadi kita free swap. Contoh, teman-teman kan tadi banyak yang diskusi ya, lebih baik investasi atau lebih baik trading, mana yang lebih untung, mana yang lebih menguntungkan untuk pemula. Saya kasih saran aja, harga gold itu kan cenderung naik. Kalau teman-teman mau coba belajar investasi, bisa investasi di produk Gold UD Micro punya ICDX nih, GoFX. Dengan modal yang sangat minim gitu, bisa buy and hold, karena kita nggak ada swap gitu ya. Tapi sekali lagi itu preferensi dan disclaimer masing-masing ya. Kalau untuk belajar boleh dicoba untuk produk Gold UD Micro dari ICDX GoFX. Oke, itu dari saya. Thank you. Oke, thank you Pak Rehan. Jadi tadi kalau misalnya dari Raja Wali Kapital ada gold ya teman-teman, jadi catat nih produk unggulannya. Nah, mungkin kalau di Agrodana sendiri gimana Pak Ilham? Produk unggulannya apa, sama yang memiliki peluang cuan lah gitu. Dan mungkin ada yang mau ditambahkan kenapa harus trading produk multi? Baik, terima kasih. Kalau di Agrodana sendiri, Mbak Lydia ya, sebenarnya tidak ada produk yang benar unggulan gitu. Nggak ada yang unggulan, semuanya unggulan itu. Nggak ada yang salah satu yang lebih dari yang lain menurut saya, karena hampir semua nasabah Agrodana begitu masuk ke platform, mereka transaksiin semuanya. Ada yang kadang masuk gold, setelah beres gold ambil oil, kofu ya. Setelah beres kofu ambil forex. Jadi kita selalu berpikir bahwa semua market itu adalah unggulan. Semua market bisa mendatangkan cuan buat semua, tergantung dari masing-masing orang punya. Seperti tadi dari bahasan Mas Anang di awal, masing-masing kebiasaan. Lebih dekatnya sama siapa sih gitu? Lebih enaknya seperti apa sih gitu? Jadi ada orang yang bertransaksi gold, dia bilang gold itu bagus, tapi ada yang tidak cocok dengan volatilitasnya gold gitu. Waduh, ini parah nih, dengan dana sekian kita habis nih, segera loss nih. Makanya kita selalu
ngasih informasi yang sesuai dengan kecukupan dana Bapak Ibu dan yang sesuai dengan karakter Bapak Ibu bertransaksi. Ada yang mungkin scalping, ya kan? Ada mungkin yang tipe investor, nahan lama. Ya, tapi yang paling banyak pastinya orang saat ini transaksikan pastinya komoditi gold dan oil yang begitu luar biasa ya. Akhir-akhirnya kalau kita lihat teman-teman itu harganya wow, sangat fantastis ya. Bisa naik 40 sampai 50 poin, kemudian turun, dihantam lagi turun 30 poin ke bawah atau 20. Hari ini kita lihat gold kembali turun. Ya itu. Jadi semuanya saya rasa produk ICDX semua produk unggulan ya. Semua produk unggulan yang bisa ditransaksikan dengan baik dan apalagi ada produk tambahan yang tadi yang eksotik. Ini saya juga mau coba nih. Produk eksotik ini saya pikir se-eksotik apa sih gitu. Kita lihat rubel misalnya, rubel menjadi mata uang yang paling top hari ini ya. Hari ini rubel itu menjadi mata uang yang paling top walaupun Rusia diberikan sanksi oleh negara Eropa dan Amerika. Tapi justru kalau kita lihat di platform, coba deh lihat. Rubel itu menjadi satu mata uang yang paling tinggi. Kedua baru Brasil. Ya kan? Yang paling top dia. Jadi saya pikir ini saatnya nih kita eksotikan nih. Benar-benar nih. Rubel nih. Ini luar biasa. Jadi saya lagi coba mengajak klien-klien kami di Agrodana untuk coba kita bertransaksi rubel. Nah ini luar biasa nih. Saya pikir seperti itu ya. Kalau di seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ilham. Oke, mungkin aku akan bacain beberapa Q&A yang aku akan berikan kepada Pak Anang dan juga wakil pialang yang hadir pada hari ini. Jadi ada yang bertanya nih dari Vicky Junianto. Vicky masih nanya nih, jadi beda bursa efek dan bursa komoditi itu apa sih? Mungkin Pak Anang bisa jawab ya Pak? Ya, oke. Ya, jadi bedanya bursa efek dan bursa komoditi itu apa sih? Kalau yang ditanya bedanya berarti persamaannya sudah paham ya. Bahwa persamaannya adalah sama-sama bursa. Artinya pasar atau institusi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pasar. Baik untuk pasar modal di bursa efek, kemudian pasar berjangka dan derivatif di bursa komoditi. Sehingga perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada barang yang didagangkan atau instrumen atau kontrak yang diperdagangkan. Jadi satu hal terkait dengan ini yang perlu saya sampaikan, kalau teman-teman transaksi di bursa saham maupun transaksi di bursa komoditi, sama-sama semua base-nya on kontrak sebenarnya. Kalau teman-teman cermati semua sama-sama base on kontrak. Itu salah satu yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, di bursa saham itu yang ditransaksikan adalah lembaran saham, ya, surat utang, ya, hal-hal yang terkait dengan keuangan finansial. Sementara kalau di bursa komoditi derivatif itu adalah barang-barang komoditas, kayak misalkan emas, minyak, mata uang asing, mungkin minyak goreng dan lain sebagainya. Jadi memang seperti itu dan pengaturannya ada langsung di bawah ranah kementerian masing-masing sebagai otoritasnya, Kementerian Keuangan OJK, Kementerian Perdagangan Bapepti, kurang lebih seperti itu. Bedanya hanya seperti itu. Tetapi yang perlu saya sampaikan, memang tadi ada beberapa saya lihat di Q&A, memang waktu kita agak sedikit terbatas, tetapi teman-teman bisa saksikan juga tadi komitmen kawan-kawan ini, ada teman-teman dari Raja Wali, teman-teman dari Agrodana, teman-teman dari Prima Tangguh Arta, jangan khawatir. Kenapa? Semua informasi detail dan lengkap teman-teman bisa dapatkan berikutnya itu nanti di trading class. Jadi sebagaimana bursa efek mengadakan kelas pasar modal, kami di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia sudah hampir 2 tahun ini kita menyelenggarakan yang namanya trading class. Jadi kalau Bursa Efek Indonesia punya kelas pasar modal, kita di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia punya namanya trading class. Nah, trading class ini menggandeng pialang-pialang anggota bursa. Teman-teman tadi sudah lihat sendiri kan model paparannya seperti apa ya. Ada Mas Ilham, ada Agrodana, ada Mas Ilham di sana, kemudian ada Prima Tangguh Arta, ada Mas Ari di sana, ada Raja Wali Kapital Berjangka, ada Mas Rehan di sana. Dari mulai kelas basic sama kelas advance.
Nah, pengajarnya itu akan langsung dari bursa, gitu ya. Di luar daripada itu juga masing-masing perusahaan pialang yang tadi saya sebutkan, yang saat sore ini hadir, juga memiliki kelasnya masing-masing. Jadi jangan khawatir, di slide ini sudah kita sampaikan materi apa saja yang ada di trading class. Jadi bagi kawan-kawan yang memang tertarik untuk memahami lebih lanjut, mengerti lebih detail tentang hal-hal tadi, maka silahkan bisa mengikuti program trading class di yang hasil kerjasama dari Bursa Komoditi Derivatif Indonesia ICDX dengan kawan-kawan pialang anggota bursa, terutama dari kawan-kawan Agrodana, dari kawan-kawan Prima Tangguh Arta, dan Raja Wali Kapital Berjangka. Silahkan, ya, informasinya sudah ada di slide, itu terkait dengan trading class. Jadi silahkan di-browse dan silahkan saja mengikuti program tersebut. Nanti akan ketemu lagi dengan kita-kita di sana. Mungkin itu, jadi sekaligus trading class. Karena tadi ada pertanyaan. Oke, Lid, mungkin itu Lid. Oke, terima kasih Pak Anang. Jadi tadi untuk teman-teman yang masih belum tahu, yang masih belum ngerti perbedaannya bursa efek dan bursa komoditi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah seorang trader harus selalu standby memantau perkembangan pergerakan nilai saham, pergerakan nilai saham? Oh, ini berarti tadi masih mengiranya bursanya sama ya. Nah, jadi tadi seperti sama bursa itu berbeda dengan bursa efek dan bursa komoditi. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Aku mau bertanya tentang penggunaan analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi kapan sih menggunakan analisa dan menggunakan analisa teknikal dan menggunakan analisa fundamental? Mungkin dari Pak Ari mungkin bisa dijawab. Iya, maaf. Gimana Mbak Lydia? Jadi pertanyaannya, kapan sih saat yang tepat atau kapan penggunaan analisa teknikal dan analisa fundamental? Penggunaan yang tepat. Untuk secara teknisnya mungkin saya belum paham seperti gimana orang trading. Mungkin ya analisa teknikal, analisa fundamental ya kita gunakan untuk intinya ya kita ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dan kita jangan sampai juga loss yang banyak juga. Untuk tekniknya mungkin kita nggak bisa jabatan di sini. Nah, mungkin bisa kalau misalnya sudah sudah jadi nasabah di PT Prima, mungkin kita bisa memberikan clue-nya seperti gimana. Itu aja gitu, mungkin Mbak Lydia. Oke. Terima kasih Pak Ari. Mungkin Pak Anang mungkin bisa ngasih sedikit gambaran gitu Pak. Kalau misalkan analisa fundamental sama analisa teknikal tuh penggunaannya gimana atau di saat kapan yang tepat untuk menggunakan analisa itu? Ya, sedikit. Jadi teman-teman mungkin sekedar informasi sebelum saya jawab pertanyaan tadi ya. Jadi memang kawan-kawan, kalau kita bicara tentang siapa person yang boleh menyampaikan informasi kepada publik terkait dengan PPK, itu jelas. Jawabannya adalah orang yang terlisensi wakil pialang berjangka. Selain itu, termasuk tindakan ilegal melawan peraturan. Jadi kawan-kawan yang hadir sore hari ini adalah wakil pialang berjangka dari perusahaan masing-masing. Tentu semua wakil pialang berjangka ada pemahaman secara teknis, tapi juga ada pos. Ada pos penugasan masing-masing di perusahaan ya. Ada Mas Ari gitu di divisi compliance, Mas Rehan CEO di Capital, Ilham ada di Commodity Desk yang efek PIC gitu ya untuk Agrodana. Nah, tapi nggak usah khawatir, maksudnya begini.
seperti tadi, masing-masing perusahaan akan menyelenggarakan trading class di perusahaan masing-masing, dan di situ nanti semua akan bedah, kawan-kawan bisa bedah. Tapi itu ya, jadi teman-teman jangan menyalahpahami. Artinya sekali lagi, dalam situasi yang sekarang, pinter tuh nggak terlalu penting, karena bisa belajar. Yang penting Anda legal dulu, tahu gitu, bahwa Anda beraktivitas di wilayah yang legal. Nah, jadi bicara tentang bedanya kapan menggunakan fundamental, kapan menggunakan technical. Kalau Anda mau tahu dalam beberapa waktu ke depan market akan bergerak kemana, silahkan Anda studi fundamental. Ya, itu satu. Tetapi kalau Anda pengen tahu sekarang saatnya yang tepat untuk buy atau sell, atau sudah saatnya cut loss, atau sudah saatnya taking profit, itu saatnya Anda menggunakan technical. As simple like that. Detail lebih lanjut, silakan kawan-kawan ikuti program trading class hasil kerjasama Bursa Komoditi Derivatif Indonesia dan kawan-kawan pialang semuanya yang hadir pada sore hari ini. Mungkin itu, Lid. Oke, jadi tadi yang pengen tahu kapan menggunakan analisa teknikal, teman-teman bisa daftar ke trading class, bisa ketemu lagi dengan Pak Ilham dan Pak Rehan. Sama-sama belajar tentang tersebut. Oke, mungkin sekarang waktu ditutup ya untuk kuis teman-teman. Mungkin nambahin dikit. Oh iya, Pak Ilham. Ya. Mungkin saya nambahin dikit tentang analisa teknikal dan fundamental ini, teman-teman bisa nanti selain kegiatan basic yang kita lakukan bersama ICDX, itu ada basic dan advance. Nanti teman-teman juga bisa ikutin acara yang biasanya saya bawakan setiap awal bulan dan akhir bulan di Agrodana. Itu ada namanya Agrodana Go Effect Seminar Series. Nah, ini biasanya saya bawakan teknikal, saya bawakan fundamental, kemudian saya bawakan market outlook ya. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti itu. Nah, di situ nanti kita bisa lebih banyak belajar tentang bagaimana sih kapan kita harus menggunakan teknikal, kapan kita harus menggunakan fundamental gitu. Jadi ya intinya kadang-kadang orang berpikir saya orang teknikal gitu, saya nggak berpikir fundamental. Ada yang seperti itu. Ada juga saya orang fundamental, ya saya nggak pikir tentang teknikal, tapi saya pikir penggabungan keduanya itu sangat lebih baik gitu. Penggabungan keduanya, ya itu malah lebih bijak menurut saya. Nah, jadi nanti kita belajar bagaimana itu di sana. Bapak Ibu bisa ikuti acara tersebut. Bapak Ibu bisa dapat infonya di IG Agrodana atau Facebook Agrodana. Bapak Ibu bisa dapat informasinya di sana. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Sedikit tambahan aja. Mohon maaf. Oke, Mas Ilham. Terima kasih. Mungkin Mas Rehan ada yang ditambahkan juga? Saya udah oke, cukup. Oke. Kasihan Terima udah pada nungguin kasih. kuis nih, Bu Lydia. Iya, oke, mungkin kita mulai. Oke, teman-teman mungkin bisa mengisi linknya untuk mengikuti kuis. Nanti pemenang dari kuisnya akan dihubungi oleh tim ICDX. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, kan bisa foto bareng dulu ya. Aku hitung ya sebentar. Oke, sudah siap semuanya? Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Anang, Pak Ilham, Pak Ari, dan Pak Rehan yang sudah bergabung pada sore hari ini. Jadi tadi pembahasan kita tentang analisis teknikal dan fundamental membawa kita ke akhir acara pada hari ini. Tapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman untuk jangan lupa mengisi presensi yang untuk mendapatkan sertifikat dari materi yang sudah dibawakan pada hari ini. Oke, demikian webinar pada sore hari ini.
saya Ria mewakili ICDX mengucapkan terima kasih kepada para panelis, kepada Wakil Pialang dan Pak Anang yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah berbagi. Ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan atau mungkin ada salah satu dari saya. Sampai jumpa di acara ini selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Sehat selalu ya. Mas Anang. Ya, terima Semoga kasih. semuanya Selamat sehat-sehat selalu. sore. Thank you semua. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Selalu ya. Sampai ketemu.